Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue mau compare lah. Udah lama nggak banding-bandingin ya. Banding-banding ke. Bandingin sama apa? Check this out. Sebelumnya kita udah pernah compare nih si XL7, kita compare sama Xpander Cross ya men. Pernah. Tapi mengingat jauh sekali ya harganya. Selisihnya banyak ya. Banyak emang. Banyak lah. Ini 309 juta. Cross itu 345 ya. Yoi. Belum lagi potong diskon. Ini kan diskonnya gila-gilaan. Makin jauh aja turunnya. Dan ada yang request, kenapa nggak dikomparin sama yang Apple to harganya lah. Harga mirip-mirip. Walaupun nggak Apple to Apple ya. Yoi. Kita mencoba compare XL7 Alpha sama Xpander Ultimate. Karena harganya hampir sama. Walaupun lebih mahal Ultimate ya. Yoi. Walaupun dia MPV padahal. Tapi kita ambil dari perspektif ini mobil keluarga ya. Buat yang request, ini dia kontennya. Tada! Wede. Kayak di TV-TV ya. Harga dulu deh. Harga ini 309. Belum dipotong cashback. Xpander Ultimate harganya 315 yang biasa, yang putih 316. Harga jelas ini lebih menang, belum dipotong cashback. Ini lebih gila nih. Nanti kita tanya aja soal diskon sama Om Adi atau teman-teman bisa nego langsung lah sama dia. Ini diskonnya bisa gila banget. Jadi harga jelas ini lebih low walaupun ini SUV ya. Dia lebih low dan dia low SUV. Waduh. Desain dari bagian sini atas sampai ke bagian bawah. Yang paling gua notice ya di bagian sininya nih. Kap mesinnya lekuk-lekukan, tapi di Xpander juga sama ya men? Sama. Lekuk-lekukannya ada, makanya dia mirip sekali dengan SUV sebenarnya. Lalu ke bagian bawahnya nih, di bagian per grill dan lampu-lampunya. Untuk si Alpha ini nih, XL7, dia lampunya LED multi reflektor, terus ada DRL juga di bagian sini jadi satu ya, cuman di housing sama krum-kruman nih. Lampu sennya ditaruh di klaster bagian luar. Lanjut ke bagian tengah, grillnya dia pakai palang dua gede gitu ya, warnanya black glossy dengan emblem Suzuki gede di bagian tengah. Lalu ke bagian bawahnya di sini depan nih ada dikasih undercut warna silver, terus fog lampnya juga dia housingnya lumayan gede ya menurut gua. Jadi kelihatan SUV-nya jadi gagahnya dapat. Nah di Xpander walaupun dia MPV tapi nggak tahu kenapa kesannya SUV juga dapat juga nih sebenarnya. Untuk lampunya dia sama-sama sudah pakai LED, cuman bedanya dia proyektor ya men. Yoi. Dengan desainnya menurut gue lumayan cakep sih, model kayak T gitu ya. Untuk di atasnya juga dia ada kayak lampu sen gitu ya, memanjang modelnya. Bagus sih, dan konsep dari keseluruhannya disebut Dynamic Shield. Nah untuk di bagian grillnya dia juga sama nih, pakai black glossy-an gitu dengan emblem Mitsubishi gede nih di bagian tengah. Lalu ke bagian bawah sama ada underguard dan ada penempatan untuk lampu nih. Lampunya agak ke tengah ya dia fog lampnya. Kalau XL7 kan di pinggir, dia agak di tengah. Tapi ngomongin desain, ini masalah selera sih ya. Teman-teman bisa lebih suka si XL7 ataupun si Xpander. Ya terserah lah kalau itu. Tapi dua-duanya menurut gue sama-sama keren. Sekarang kita ke bagian samping. Oke, sekarang kita ke bagian samping nih. Untuk kaki-kakinya dulu. Si XL7 Alpha dia pakai ukuran 195/60. Ringnya 16. Si velgnya dia pakai yang blackout gitu ya. Jadi nggak dibikin tuton polis, pengereman juga pakai cakram. Nah bedanya kalau si Xpander walaupun dia MPV, nggak tahu kenapa bannya bisa lebih gede nih. Ringnya pakai ring 17. Desain dari velgnya dia dibikin tuton polish. Pengereman juga sudah pakai cakram. Bedanya di bagian atas nih si XL7 Alpha dia ada tambahan over fender karena mendukung konsep SUV-nya. Sedangkan di Xpander Ultimate dia nggak ada karena kan dia MPV ya. Lanjut. Nah di bagian samping kita bisa lihat overview-nya, dia konsepnya di two-tone gitu ya, dua warna atas dan bawah dibikin berbeda. Terus ada tambahan ini roof rail, talang air juga lengkap semua ada. Sampai ke bagian spionnya juga dia di blackout gitu ya, ada lampu sen dan pelipatan sudah auto folding. Handle pintunya krum-kruman, pakai akses smart entry. Di bagian bawah juga ada side skirt yang nyambung ke over fender belakang. Pengaman belakang dia pakai tromol. Nah si Xpander Ultimate dia modelnya single tone aja nih. Terus di atasnya polos, nggak ada tambahan roof rail karena kan ini MPV ya. Sampai ke bagian bawah pakai krum-kruman juga untuk si handle pintunya. Terus ada akses smart entry juga tanpa ada side body molding dan lain-lain. Di bagian bawah tetap ada tambahan side skirt. Lalu di bagian belakang pengereman juga sama, masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang untuk si XL7 Alpha dia spoilernya gini nih, dibikin two-tone juga ya, modelnya lumayan gede dan menurut gue jadi kelihatan lebih gagah sih. Ada exhaust lamp, washer, kaca sudah pakai defogger, wiper, terus ini lampunya juga LED bar, modelnya sangat ikonik, khas banget XL7. Ada krum-kruman kecil di antara item-iteman ini di blackout gitu ya di bawah kaca ya, jadi kelihatan lebih gede. Lalu ada emblem hybrid XL7 Alpha. Terus di sini nih kamera belakangnya ada dua yang terkoneksi langsung sama dashcam di depan ya, depan belakang ada tuh smart mirror namanya. Lalu ke bagian bawah ada parking sensor 2 titik, mata kucing, terus ada ground bumper juga nih, modelnya dibikin semi diffuser. Untuk si
Expander Ultimate di bagian atasnya dia bukan spoiler sebenarnya, lebih ke body yang lebih aja ya. Tapi desainnya menurut gue bagus sih. Jadi lu nggak usah nambahin spoiler lagi. Ada high mount stop lamp juga, washer, kaca sudah pakai defogger. Untuk stop lampnya juga sama sih, dia LED bar, beda konsep aja tapi sama-sama pakai LED bar. Desainnya sih menurut gue juga sama-sama oke ya. Ada kamera parkir juga, ada parking sensor juga, terus di bagian bawah ada mata kucing juga kiri dan kanan. Lalu ada tambahan juga ground bumper di bagian bawah. Nah sekarang kita lihat mesinnya deh, yuk. Ini mesinnya nih, dia sudah dicat dasar, terus ada peredamnya juga. Untuk mesinnya 1500 cc 4 silinder, outputnya di 105 PS, 138 Nm, dan dia sudah disematkan teknologi hybrid. Jadi sebenarnya ini one step ahead nih dibandingin yang si Expander Ultimate. Si Expander sama-sama sih 1500 cc 4 silinder, outputnya di 105 PS, 141 Nm. Jadi kalau ngomongin output sebenarnya sedikit lebih besar si Expander Ultimate ya. Yoi. Cuma dia memang belum dilengkapin hybrid aja. Ini sudah. Gitu. Nah kalau harga dan promonya katanya sih lebih baik yang ini. Kita tanya aja langsung sama Om Adi deh, biar nggak penasaran. Yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo sama Om Adi. Om. Wih, gila. Si kekar dari pusat. Om, langsung aja ngomongin Om, promo nih Om. Si XL7 Ya. nih promonya apa? Promo SL7 DP mulai dari 0% Om. Bisa 0%. Bisa 0%. Bunga juga mulai dari 0%. Serba 0% lah ya. Ya. Terus Untuk tenornya dari mulai 1 sampai 8 tahun. 1 sampai 8 tahun. Ya lumayan panjang lah ya. Ya. Nah, promo yang bagusnya apa nih? SL7 ini bagus banget ya Om. Tapi ada yang lebih bagus lagi Om. Apa tuh? R3 GX. R3. Kalau mau diskonnya lebih gede. Oh, jadi maksudnya si R3 GX itu punya promo yang lebih bagus dari ini. Betul. Apa diskonnya lebih gede? Diskonnya lebih gede Om. Lebih gede. Ini kan udah gede nih. Ini udah gede nih. Heeh. Ada yang lebih gede lagi Om. R3 GX. R3 GX. Nah, buat teman-teman tuh yang butuh mobil keluarga yang nggak tergantung sama harus SUV atau yang lain-lain kayak gitu-gitu, yang penting bisa buat mobil keluarga dari Suzuki R3 GX. R3 GX. Dari semuanya diskon itu paling gede sekarang. Paling gede sekarang. Berarti nanti kalau di total-total nih dijumlahin dikurang-kurangin, harga bisa net banget. Bisa net banget Om. Nah, kalau konsep kreditnya itu baik XL7 ataupun si R3 GX itu bisa syariah juga kan ya? Bisa. Syariah sama konvensional bisa. Jadi bebas mau apa aja. Bebas. Terserah customer. Nah, gue balik lagi nih pengen ngomongin diskon nih. Berani nyebutin nggak diskonnya berapa? Untuk diskon langsung japri aja Om. Tapi gede banget Udah dijamin gede Om. dibandingin cabang yang lain. Lewat loh. Lewat. Lewat. Nah, pusat mah lewat pokoknya kalau ngomongin diskon. Baik XL7 maupun si R3 GX yang katanya gede banget. Untuk saat ini ya, itu yang Untuk lagi saat ini promonya lagi bagus banget. Dan itu kayaknya biasanya kalau kayak gitu terbatas lah ya. terbatas Om. Jadi teman-teman sebaiknya buru-buru deh. Karena kalau kayak gitu, biasanya nih kalau di pusat memang selalu ada program-program yang special case. Ya. Jadi yang lagi kita mau up gede-gedean apa nih? Nah, saat ini adalah R3 GX gitu ya. Oke. Nah, terus kalau ngomongin kredit pasti nggak terlepas dari ngomongin data nih. Ya. Nah, datanya bisa dibantu apa sih? Kalau untuk data kita bisa bantu semaksimal mungkin Om. Kalau yang udah call berapa gitu? Aman itu bisa dibantu. Bisa. Bisa. Oh, jadi teman-teman nih yang udah kena call berapa gitu kalau istilah dari data ya, karena kan Ya. mungkin ada kasus sebelumnya. Itu bisa dibantu ya? Bisa. Yang penting ngomongin di depan aja. Ya. Karena kalau ngomong di belakang kan gibah. Agak sih. Jadi ngomongin di depan. Iya sih. Iya kan? Jadi biar dicari solusinya nih sama Om Adi. Terus kalau cek slick dulu boleh kan ya? Cek slip boleh Om. Jadi sebelum terlalu jauh lah ya. Sebelum diproses. Jadi biar teman-teman tahu kondisinya. Bayar nggak tuh? free Om. Free. Free. Tapi dia emang kayaknya ini ya, taktis, set, nggak banyak omong langsung. Langsung ke intinya aja Om. Langsung ke intinya. Kan gue tanya, gratis ya? Free. Gokil kayak Batman. Gitu. Tapi biasanya memang kalau orang kayak gini nih, dia punya promo langsung aja, nggak banyak gimmick-gimmick ya. Gak usah. Langsung Gak ada gimmick Om. No gimmick-gimmick. No gimmick. No No gimmick. gimmick. Oke. Om, kalau mau test drive, ready ya? Ready Om. XL7 sama R3 GX ready juga? Ready. Untuk semua unit kita ready untuk Semuanya? semuanya. Jadi mau test drive apapun sebutin aja? Apapun sebetulnya dan kita tinggal mau janjian, mau di showroom kita bisa. Oh, jadi mau datang ke sini boleh, ke Pulau Gadung, ataupun mau langsung ketemu di luar ya? Ya. Di kafe atau di rumah boleh ya? Di rumah, di tempat kerja boleh. Di tempat kerja juga Iya. boleh. Kalau mau tukar tambah bisa juga? Tukar tambah boleh Om. Gimana tuh? Untuk tukar tambah kita ada auto value. Jadi di auto value ini ada cashback di luar Diskon? diskon ini. Berapa Om? Kurang lebih 4 juta Om. 4 juta tambahan? Tambahan. Di luar diskon gede yang Di ditawarkan luar dari diskon unit? gede yang tadi itu. Oh, lumayan tuh.
4 juta. Jadi ya bisa jadi lebih gede lagi Om diskonnya. Bisa jadi lebih gede lagi. Iya. Ini dia. Nah, lu kasih-kasih aja nggak mau ribet gitu. Iya. Oke, nice. Terus Om, kalau service warranty si mobil baru ini gimana nih? Kita ngomongin warranty Om. Iya. Warranty untuk mesin 5 tahun atau 100.000 km. Panjang juga ya. Terus? Iya. Terus servis Gratisnya berapa lama sih biasanya? 3-4 tahun atau 50.000 km Om. Jasa, Jasa, oli, sama part. part. Jadi sama kurang lebih 50.000 km Ya. atau 3 tahunan lah. Itu gratis lah ya. Gratis. Jadi udah tenang dah. Nah terus Om, kalau beli mobil ini kan tipe tertinggi, kalau mobil Ya. tipe terendah kan mungkin kelengkapannya belum ada nih. Ya, Bisa ngasih tambahan nggak selain diskon yang udah gede tadi tuh? kita ada tambahan lagi untuk aksesoris lainnya Om. Contoh kayak spoiler Di belakang, belakang sama talang air lah. talang air juga dikasih Kasih. gratis, Gratis Om. nggak motong diskon lah ya? Enggak. Enggak. Jadi semuanya dapat lah, benefitnya banyak banget, bukan cuma diskon, bukan cuma promo dari bunga dan konsekuensi kredit lah, tapi dapat tambahan aksesoris juga ya. Ya. Itu cuma-cuma lah ya. Cuma-cuma Om. Nah Om, ada lagi nggak Om? Cukup ya Om. Cukup ya. Jadi teman-teman tinggal tanya aja sama Om Adi, minta hitungan dulu boleh, ngadu hitungan boleh. Ngadu hitungan boleh Om. Karena kan mungkin teman-teman ada yang udah punya hitungan, udah keliling kemana-mana nih, cari yang termurah. Udah paling the best nanti. Udah paling the best lah ya. Di pusat sih katanya emang the best, tapi ya gua nggak tahu, teman-teman buktiin aja langsung sendiri. Nomornya ada di bawah. Ada ini nggak medsos gitu? Medsos nanti ada di bawah. Oh, di bawah aja ya. Nanti langsung bisa diklik juga di deskripsi boleh. Nanti bisa komunikasi langsung sama Om Adi, tapi lebih enak telepon atau WA aja biar lebih responsif lah ya. Betul. Minta hitungan konsultasi dulu gratis ya. Gratis Om konsultasi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Makasih banyak Om. Oke. Ditunggu telepon dan Siap, WA Om. dari teman-teman. Ayo guys, yuk. Nah guys, kita ada di interior dari XL7 Alpha nih. Kita langsung bahas secara overview aja deh ya untuk desainnya. Kalau si XL7 Alpha, dia banyak ornamen yang menurut gua lebih glossy ya. Jadi mewah ya men. Yo. Ada tambahan gini dark charcoal, terus ada silver-silveran yang sama seperti di bagian door trimnya nih, sama. Jadi kelihatan lebih gagah. Terus bagian door trim juga ada bahan ini nih, soft touch di bagian armrestnya, jadi lebih empuk kelihatannya. Nah untuk si XL7 Alpha ini, untuk joknya dia perpaduan nih, bahan fabric sama kulit-kulitan di bagian headrest sama bagian samping-sampingnya gitu. Nah sedangkan kalau di Xpander Ultimate, dari dashboard dia juga terlihat mewah sih ya, pakai warna-warna cream atau beige gitu, pakai kulit-kulitan di bagian dashboardnya, nyambung sampai ke bagian door trim juga ada, di bagian armrestnya juga ada. Dan untuk joknya dia perpaduan antara bahan fabric sama suede. Suede mah kayak blue gitu ya, dan warnanya juga sama-sama cream seperti warna di dashboard. Jadi tampilan mewahnya juga tetap dapat nih di sini walaupun agak rawan kotor ya. Nah kita ngomongin setir nih, kalau setir si XL7 Alpha pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, dia modelnya flat bottom, terus 3 spoke, ada cruise controlnya bagian kanan, terus audio steering switch sebelah kiri, terus ada bluetooth teleponi juga. Kalau si Xpander Ultimate, dia modelnya sama 3 spoke, tapi bulatnya bulat normal ya, dia nggak ada flat bottomnya gitu. Terus di bagian sebelah kanan juga ada cruise control, sebelah kiri ada untuk pengaturan audio. Jadi untuk setir mah sama sih ya, mirip-mirip lah. Nah lalu lanjut ke bagian sini, mentuas lampunya. Nah lampunya di sini sedikit lebih baik nih karena dia sudah auto. Kalau Xpander Ultimate dia masih standar, belum auto ya untuk di bagian headlampnya. Nah terus di bagian speedometer sih kurang lebih sama ya. Bedanya kalau di XL7 Alpha dia ada indikator hybrid aja tuh di bagian MID-nya. Kalau di Ultimate kan nggak ada ya, karena memang nggak pakai hybrid, tapi secara konsep kurang lebih sama. Terus di bagian sebelah kanan gini engine start stop sama, dua-duanya ada baik di XL7 Alpha maupun di Xpander Ultimate. Nah kalau di Alpha dia ada tombol-tombol seperti kayak gini nih, ada stability program, automatic idling start stop, terus ada manual leveling juga. Kalau di Xpander Ultimate dia ada stability program sama dan nggak ada manual leveling, jadi nggak bisa diatur tuh untuk arah sorot lampunya ya. Ke bagian cluster tengah, di sini XL7 Alpha ada audionya bisa terkoneksi ke smartphone wireless, jadi bisa mirroring lah ya. Terus AC-nya dia sudah digital dan sudah auto climate. Kalau untuk Xpander Ultimate sama-sama sih, si audionya sama-sama bisa mirroring ke smartphone, bedanya di AC-nya dia belum bisa auto climate, cuman udah digital aja, tapi ada fitur Max Cool namanya. Lalu ke bagian bawah, XL7 Alpha dia punya cup holder yang terintegrasi sama AC, jadi bisa bikin minuman lu bisa tetap dingin ya. Terus ada laci penyimpanan terbuka. Nah di Xpander Ultimate laci penyimpanan terbukanya berfungsi juga sebagai wireless charging. Wah itu keren sih. Terus transmisi nih berbeda juga. XL7 Alpha pakai transmisi konvensional, which is I like it. Waduh. Terus di Xpander Ultimate dia pakainya CVT, which is my cameraman like it.
Jadi ya siapapun yang like it ini, like it itu ya like it lah. Dua-duanya sama-sama Matic. Nah perbedaannya di XL7 Alpha dia masih handbrake mechanical nih yang tarik gitu. Nah si Ultimate dia udah pakai electric parking brake dan ada brake hold. Lalu lanjut ke bagian ini nih, ini yang nggak ada di Ultimate, di Alpha ada, yaitu ini nih Smart Mirror yang berfungsi sebagai dashcam. Tadi kan di belakang ada kamera 2, terus di sini juga ada kamera yang nyorot ke depan, jadi dia bisa ngerekam juga, itu bagus. Jadi perjalanan kita bisa terdokumentasikan jika terjadi sesuatu apa-apa. Gitu. Terjadi sesuatu. Ya, bila terjadi sesuatu gitu, jadi bisa terekam sebagai bukti lah gitu. Ini bagus. Di Ultimate belum ada ya, men? Belum ada. Nah, untuk fitur keselamatan kurang lebih mirip-mirip lah ya. Ada sama-sama pakai, ada airbag, terus ada ABS, ABD, BA kayak gitu-gitu. Hill hold control ya. Yo. Hill start assist mungkin kalau di sana namanya beda nama aja, tapi secara fungsi kurang lebih sama. Jadi secara fitur ya masih mirip-mirip dan tampilan juga ya tergantung selera teman-teman lah, lebih enak yang mana menurut teman-teman gitu guys. Nah sekarang kita dimensinya ya kita ukur ya. Yo. Secara dimensi sebenarnya hampir sama lah ya. Hampir. Karena punya platform yang sebenarnya mirip-mirip, mobil keluarga 7-seater 3 baris, penggerak depan, yang artinya punya keluasan kabin yang mirip-mirip, baik di bagian depan kurang lebih juga kita udah pernah coba sama. Lalu di baris kedua juga bisa untuk 3 orang, kita cek aja deh yuk. Nah ini baris kedua sama-sama untuk 3 orang, kalau nggak bisa dijadiin armrest di bagian tengah. Di Ultimate juga sama, bisa untuk 3 orang, kalau dipakai berdua bisa ada armrestnya juga. Sama-sama pakai 2 headrest, seat belt. Di bagian belakang juga bisa untuk 2 orang dewasa, dan kita udah pernah cek juga dan sama-sama lah leganya mirip-mirip. Perbedaannya cuma satu sebenarnya. Apa tuh? Kalau ngomongin dimensi, bagasinya ini sedikit lebih luas lah. Itu bisa dicek, itu faktual. Kalau ada teman-teman yang nggak percaya, silakan dicoba saja. Test drive di sini. Kontak langsung sama Om Adi, minta test drive, lalu sekalian diukur. Bisa dibandingin langsung, gitu guys. Nah guys, semua udah kita cek, kita compare, dan ternyata ya tipis-tipis ya. Tipis. Karena walaupun di sana MPV, ini SUV, tapi ya gitulah. Tergantung kebutuhan teman-teman lah. Tapi kalau balik lagi ke harga, ini paling worth it lah. Yo. Value for money. Yang minat boleh langsung kontak Om Adi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.